Baik, hari ini kita akan mempelajari termokimia atau reaksi termokimia. Sebelumnya, apa itu termokimia? Baik, termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Nah, energi ini dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Energi dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya, sistem itu adalah segala hal yang diteliti perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Nah, contohnya adalah seperti air teh panas di dalam gelas. Air teh panas di dalam gelas. Nah, mana itu sistem? Di mana itu lingkungannya? Nah, contohnya air teh panas di dalam gelas tadi, air teh panas ini merupakan sistem. Ini dia sistem. Sedangkan gelas adalah lingkungannya. Kan gelas tidak berubah-ubah kan. Sedangkan air teh panas bisa berubah. Nah, jadi di dalam gelas itu ada air teh panas. Nah, jadi sistemnya itu ada air teh panasnya, sedangkan gelas yang menampung air teh panas tadi adalah lingkungannya. Nah, jadi berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistemnya dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama dia ada itu sistem terbuka.
Apa itu sistem terbuka? Nah, sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi. Antara sistem dan lingkungan. Memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungannya, yang jadi terjadi pertukaran kalor dan juga materi. Nah, sedangkan sistem tertutup, yang kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya batu kapur dan air dalam Erlenmeyer tertutup. Contohnya batu kapur dan air dalam Erlenmeyer tertutup. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi atau tersekat. Sistem terisolasi atau tersekat. Nah, pada sistem terisolasi ini tidak mungkin terjadi pertukaran kalor dan materi. Antara sistem dan lingkungannya, karena dia terisolasi. Contohnya air panas di dalam termos. Terjadi perputaran panas di dalam termos itu saja, tidak ke luar termos, oleh karena itu dia di dalam termos biasanya air panas itu bisa tahan cukup lama, kalau berbeda dengan diletakkan di ruangan terbuka. Jadi contoh sistem terisolasi tadi adalah air di dalam termos, sedangkan sistem terbuka contohnya sama seperti air teh panas di dalam gelas, karena itu terbuka. Nah, jadi keseluruhan dalam bentuk kalor, keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem
itu disebut dengan entalpi. Entalpi. Keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem itu disebut dengan entalpi. Nah, jadi besarnya entalpi ini tidak dapat ditentukan. Namun, yang dapat ditentukan adalah perubahan dari entalpi. Adalah perubahan dari entalpi itu sendiri. Atau delta H. Ini adalah perubahan entalpi. Nah, rumus dari delta H adalah H produk dikurang hasil reaktan. Dalam rumus dari delta H. Oke. Nah, dari rumus delta H ini dapat ditentukan jenis-jenis dari reaksi termokimia. Nah, apa saja jenis-jenis reaksi termokimia? Jenis-jenis reaksi termokimia. Nah, jenis yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Ini adalah reaksi yang melepaskan kalor. Jadi, dia perubahan entalpinya yaitu dari sistem dilepaskan ke lingkungan. Jadi, reaksi eksoterm itu melepaskan kalor dari sistem dilepaskan ke lingkungannya. Nah, jadi saat sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka lingkungan akan mengalami penambahan suhu atau suhunya menjadi naik di lingkungan. Nah, jadi suhu pada lingkungan kalau naik dia biasanya panas. Suhu pada lingkungan menjadi panas. Sedangkan saat sistem sudah melepaskan kalor ke lingkungan, maka sistemnya menjadi berkurang. Jadi delta H sistem ini bernilai negatif karena dia sudah melepaskan kalornya ke dalam lingkungan. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini sistem, ini lingkungan. Jadi, sistem ini melepaskan kalor ke lingkungannya. Jadi, dari sistem kalornya dilepaskan ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi panas dan suhunya naik, sedangkan si sistem mengalami penurunan suhu sehingga nilai delta H-nya itu negatif. Jadi, jika digambarkan maka ini reaktan dan ini produk. Jadi dari reaktan ke bawah dia arah reaksinya. Jadi dari reaktan ke produk mengalir. Sedangkan delta H-nya menjadi
negatif. Nah, untuk yang kedua, reaksi eksoterm, endoterm. Reaksi endoterm ini, berarti dia menyerap kalor. Siapa yang menyerap kalornya? Yang menyerap kalornya adalah sistem. Jadi, dia polanya lingkungan yang melepaskan kalor kepada si sistem. Inilah perbedaannya. Nah, misalnya lingkungannya tadi sudah panas, dia memberikan kalornya atau melepas kalornya kepada sistem, sehingga lingkungan mengalami penurunan suhu. Jadi pada reaksi endoterm, dia itu menyerap kalor. Jadi dari lingkungan, kalor diserap oleh sistem. Nah, jadi suhu pada lingkungan itu menjadi turun atau menjadi dingin, sedangkan pada sistem menjadi naik sehingga delta H-nya bernilai positif. Nah, seperti ini. Dari lingkungan diserap oleh sistem. Sedangkan untuk gambarnya dari reaktan naik kepada produk. Dari reaktan naik kepada produk. Jadi dia delta H-nya positif. Sedangkan tadi untuk reaksi eksoterm dari reaktan turun ke produk. Sedangkan untuk yang endotherm dari reaktan naik ke produk. Dia reaksinya itu yang ekso ke bawah, sedangkan yang endo ke atas. Oke, sekian untuk materi termokimia. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan dalam perhitungan perubahan entalpi atau delta H. Nah, dalam perhitungan entalpi atau delta H itu mempunyai aturan, di mana aturan yang pertama yaitu koefisien reaksi menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi oleh delta H. Nah, aturan yang kedua, harga delta H bergantung pada jumlah zat. Nah, yang perlu diingat dari perhitungan delta H ini yaitu yang pertama, bila reaksinya dibalik, maka tanda delta H itu dibalik. Selanjutnya, bila reaksi dikali, maka harga delta H itu dikali. Nah, yang ketiga, bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H-nya juga
dijumlahkan. Oke. Ini yang perlu diingat. Yang pertama yang perlu diingat, bila reaksi dibalik, maka tanda delta H juga dibalik, yang misalnya dari positif diubah menjadi negatif, dan misalnya tanda delta H-nya negatif diubah menjadi positif. Nah, bila reaksi dikali, harga delta H-nya juga dikali. Misalnya, bila reaksinya dikali 2, maka harga delta H juga dikali 2. Nah, yang ketiga adalah bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Di mana yang pertama, diketahui reaksi termokimia yaitu C4H8 ditambah 6O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O dengan nilai delta H yaitu minus 120 kilokalori. Nah, tentukan harga delta H untuk reaksi berikut. Delapan CO2 ditambah 8H2O menghasilkan 2C4H8 ditambah 12O2. Maka delta H-nya yang dicari. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa C4H8 pada reaksi yang pertama dia berada di sebelah kanan. Di sebelah kiri maksudnya. Sedangkan C4H8 menjadi di sebelah kanan dan dia dikali 2. Di sini pertama koefisiennya 1, sedangkan di sini koefisiennya menjadi 2. Berarti delta H-nya itu dibalik dan dikali 2. Nah, dapat kita lihat delta H dari delta H yang pertama yaitu sejumlah minus 120 kilokalori. Seperti yang dikatakan tadi, bila reaksi dibalik, tanda delta H juga dibalik. Maka delta H yang sejumlah minus 120 kilokalori menjadi diubah menjadi plus 120 kilokalori. Sedangkan tadi dia 2C4H8-nya dikali 2. Di sini koefisiennya 1, sedangkan di reaksi yang kedua dia koefisiennya menjadi 2. Jadi 120 kilokalori dikali 2 menjadi positif 240 kilokalori. Jadi harga delta H untuk reaksi 8CO2 ditambah 8H2O menghasilkan 2C4H8 ditambah 12O2. Delta H-nya yaitu positif 240 kilokalori. Nah, untuk selanjutnya contoh yang kedua, diketahui reaksi 2S ditambah 3O2 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan nilai delta H yaitu minus 600 kJ.
Nah, jika kalor yang dihasilkan itu hanya sebesar 200 kJ, maka gas SO3 yang terbentuk adalah berapa mol? Nah, di sini dapat kita lihat kalor yang dihasilkan. Dihasilkan berarti dia itu exotherm. Nah, gas SO3 yang terbentuk berapa mol? Nah, di sini yang ditanya mol. Dapat kita lihat tadi aturan perhitungan delta H, jika koefisien reaksi menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi oleh delta H, dan juga harga delta H bergantung pada jumlah zat. Maka di sini dapat kita lihat koefisiennya yaitu 2SO3, berarti dia itu 2 mol. Jadi dia 2 mol sama dengan 600 minus 600 kJ. Nah, sedangkan jika kalor yang dihasilkan, ini adalah mol yang mau kita cari, atau X, hanya 200 kJ. Dia adalah reaksi exotherm karena dia dihasilkan. Maka positif 200 kJ kita ubah menjadi minus 200 kJ. Karena dia merupakan reaksi exotherm di mana reaksi exotherm delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan molnya, kita kali silang X sama dengan 2 dikali 200 per 600. Maka hasilnya sama dengan 2 per 3 mol. Ini kita perhatikan, ini 1 per 3, jadi 2 dikali 1 per 3, jadi 2 per 3 mol. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk kepada contoh soal nomor 3. Dari reaksi, nah di sini ada reaksi C dalam keadaan solid ditambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dengan nilai delta H sama dengan minus 390 kJ. Nah, reaksi yang kedua adalah H2 dalam keadaan gas ditambah setengah O2 dalam keadaan gas menghasilkan H2O dalam keadaan gas dengan nilai delta H sama dengan minus 285 kJ. Untuk reaksi yang ketiga adalah 2C ditambah H2 sama-sama dalam keadaan gas menghasilkan C2H2 dalam keadaan gas dengan nilai delta H sama dengan positif 225 kJ. Nah,
pertanyaannya, hitunglah delta H untuk reaksi berikut. C2H2 ditambah 5/2O2 menghasilkan 2CO2 ditambah H2O. Berapa delta H-nya? Oke, sebelum kita cari hasilnya, pertama kita lihat terlebih dahulu di mana C2H2 terletak di sebelah kiri, sedangkan awalnya dia berada di sebelah kanan. Berarti dia dibalik reaksinya. Nah, karena dia menjadi berada di sebelah kiri. Sedangkan 2CO2 di sini, sedangkan 5/2O2 dapat kita lihat terdapat 2O2 pada reaksi pertama dan reaksi kedua terdapat masing-masing 1 O2. Nah, jika terdapat 2 reaksi seperti ini, itu kita skip saja karena kita tidak bisa membandingkan dia berubah dari yang pertama atau berubah dari yang reaksi yang kedua. Jadi jika dapat seperti ini, dia di skip saja. Jadi ini kita abaikan, langsung kita masuk ke 2CO2. Nah, di sini 2CO2 terletak di sebelah kanan. Sedangkan dalam reaksi pertama dia juga terletak di sebelah kanan. Berarti reaksi tersebut tidak dibalik, melainkan tetap. Namun dia dari koefisiennya 1 menjadi 2. Berarti dia dikali 2. Dia tetap, namun dikali 2. Dia berada di kanan. Nah, untuk H2O, dia berada di kanan, koefisiennya tetap 1, berarti dia tetap. Nah, untuk selanjutnya kita hitung delta H-nya. Nah, untuk yang pertama, dia tetap namun dikali 2. Tetap dikali 2, berarti minus 390 dikali 2 menjadi minus 780. Nah, untuk delta H reaksi kedua, itu tetap, berarti tidak ada perubahan. Dia tetap menjadi minus 285 kJ. Nah, sedangkan untuk delta H yang ketiga, yaitu dia positif 225 kJ dan dibalik. Dibalik berarti kita ubah dari yang positif menjadi negatif, jadi minus 225. Nah, untuk hasil akhir delta H-nya, maka kita jumlahkan. Nih, 0, 1, dan ini 19, 9, 1, 10, 12. Berarti 1000 minus 1290. Berarti dia sama dengan delta H-nya minus 1290 kJ. Berarti dia merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya bernilai negatif. Kita buat di ini eksoterm. Oke, untuk lebih jelas lagi kita masuk kepada contoh soal nomor 4. Diketahui CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O dengan nilai delta H sama dengan minus 900 kJ. Nah, bila kalor yang dihasilkan
sebesar 1350 kJ, maka volume CO2 dalam keadaan STP yang dihasilkan adalah di sini CH4 dihasilkan, berarti dia exotherm. Nah, pertama-tama kita cari molnya terlebih dahulu. CH4 yaitu koefisiennya 1, berarti molnya sama dengan 1. 1 mol CH4 sama dengan minus 900 kJ. Sedangkan bila kalor yang dihasilkan ini molnya belum kita ketahui, maka kita buat X sama dengan 1350 kJ, tapi di exotherm jadi delta H-nya itu minus 1350 kJ. Nah, di sini dilihat volume CO2 dalam keadaan STP, berarti ini masuk ke dalam konsep mol. Nah, jadi untuk mencari mol X-nya, kita kali silang. X sama dengan 1350 dibagi 900. Nah, minusnya kita coret, jadi dia positif semua. 1350 dibagi 900 sama-sama dibagi 450, jadi dia sama dengan 3/2 mol. Nah, dapat kita lihat di sini CH4 dan CO2 itu sama-sama koefisiennya 1. Jadi mol CH4 itu sama dengan mol CO2. Nah, berapa molnya? Yaitu 3/2 mol. Nah, tadi disuruh kita mencari volume CO2 dalam keadaan STP. Nah, molnya sudah diketahui. Selanjutnya kita masukkan rumus volume STP sama dengan 3/2 mol dikali keadaan STP itu 22,4 liter. Jadi sama dengan 22,4 liter dibagi 2, berarti dia sisa 11,2 liter. Jadi tinggal 3 dikali 11,2 liter sama dengan 33,6 liter hasilnya. Jadi volume gas CO2 dalam keadaan STP yaitu sebesar 33,6 liter. Baik, sekian untuk contoh soal pada aturan dalam perhitungan perubahan entalpi.